tahiyatul musalla, jangan ya. Tetap sengaja aku tahiyatul masjid. Nah, pertanyaannya adalah, sholat tahiyatul masjid itu bukan sholat sebelum duduk ya Bu, tapi sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat selama kita berada di masjid. Walaupun udah duduk boleh ya, jangan macam teman saya udah terduduk dia keluar. Ngapa kamu keluar? Aku mau tahiyatul masjid, udah terduduk udah keluar dulu ya. Jadi tahiyatul masjid itu as-sholat indal masjid, sholat selama kita berada di masjid. Nanti ibu bingung Bu, kalau ibu anggap tahiyatul masjid adalah sholat pertama kali nyampe masjid, ibu bingung nanti, bingung, kasihan saya. Bingungnya gini, contoh, ibu nyampe masjid antara azan dan iqamah. Nyampe masjid azan, ini cak-caknya nih, tahu cak-cak ya? Nah, nyampe masjid azan, berhenti orang azan, ibu kan pengen sholat tuh. Ibu pengen sholat tahiyatul masjid, pengen juga rawatib. Mana duluan? Apa nih yang perlu? Kalau tahiyatul masjid hukumnya sunnah biasa, rawatib hukumnya sunnah muakkad. Harusnya rawatib duluan. Tapi kalau aku rawatib duluan, aku udah terduduk dah. Nggak bisa kan gitu ibu jadinya. Nggak bisa tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid duluan, nanti nggak sempat aku rawatib. Rawatib itu kan sunnah muakkad. Pandai nggak perlu. Karena definisinya salah. Jadi sunnah dengan sunnah muakkad, dulukan sunnah muakkad. Jadi dulukan rawatib. Tahiyatul masjidnya kapan? Bisa nanti, bisa setelah sholat. Kan tahiyatul masjid sholat selama berada di masjid. Paham? Kalau ibu menganggap sholat sunat wudhu adalah sholat pertama kali ngambil wudhu, dan tahiyatul masjid adalah sholat pertama kali nyampe masjid, nanti bingung. Habis ngambil wudhu, nyampe masjid, pening kepala. Aku sholat sunat wudhu duluan atau tahiyatul masjid duluan ya? Kalau sholat sunat wudhu duluan, nanti udah terduduk, nggak bisa tahiyatul masjid, gitu kan? Kalau tahiyatul masjid duluan, kan aku mau sholat sunat wudhu, harusnya wudhu duluan, nggak selesai sampai usia 60 tahun. Jadi terserah aja yang mana duluan. Kalau sholat sunat wudhu dengan tahiyatul masjid itu sama-sama kekuatannya, sama-sama sunnah. Sholat sunat wudhu duluan boleh, tahiyatul masjid duluan juga boleh. Sholat sunat wudhu duluan boleh, dilanjutkan sholat wudhu selama masih ada wudhu. Wudhu duluan boleh, baru tahiyatul masjid boleh selama masih di dalam masjid. Paham ya? Nah, kemudian yang keenam adalah sholat tasbih yang tadi. Tapi tasbih kan beda caranya. Ya, setidaknya ada 5 jenis sholat yang bisa ibu bawa pulang, bisa ibu amalkan, bisa dilakukan 24 jam selain 5 waktu tadi. Pertama adalah sholat taubat, yang kedua adalah sholat hajat, yang ketiga adalah istikharah, yang keempat sholat sunat wudhu, yang kelima sholat tahiyatul masjid. Sebagai penutup, ibu-ibu ada hal penting yang mau saya sampaikan. Mentang-mentang saya sampaikan sholat ini luar biasa pahalanya, tetap tidak boleh dilakukan saat azan ya. Coba ya, sunnah dengan wajib dulukan wajib ya. Sunnah dengan sunnah muakkad dulukan sunnah muakkad. Sunnah dengan wajib dulukan wajib. Ibu lagi tahiyatul masjid, terdengar suara azan, berhenti atau lanjut sholatnya? Ibu lagi tahiyatul masjid, terdengar suara azan, berhenti atau lanjut sholatnya? Biasa-biasanya. Jadi maka jawabannya adalah, kalau ibu lagi tahiyatul masjid, baru 1 rakaat terdengar suara azan, maka berhenti. Jawab azan wajib, tahiyatul masjid sunnah. Yang lalu biarlah berlalu. Ustadz ceramah di depan, ibu baca Quran di belakang, boleh? Enggak. Baca Quran sunnah, mendengarkan ceramah ustadz wajib. Enggak boleh. Ustazah kami enggak ngerti ceramah ustadznya, lain ujung lain pangkal, daripada terkantuk bagus baca Quran lagi. Tetap enggak boleh. Anggu-anggu aja lah dengar ustadz itu enggak apa-apa. Jangan-jangan saat menganggu dapat hidayah, kan enggak tahu kita. Sedangkan baca Quran aja enggak boleh, apalagi bercerita. Lagi azan,
Baca Quran aja tidak boleh, sholat aja tidak boleh saat azan, apalagi cerita. Ibu lagi puasa sunnah, datang suaminya butuh, berhenti atau lanjut? Kalau itu tahu semua, kalau sama aja hukumnya. Ya kan? Ibu lagi sholat sunnah, datang tamu manggil, Assalamualaikum, berhenti atau lanjut? Coba, ibu lagi sholat sunnah, datang tamu ucapkan salam, Assalamualaikum, berhenti lanjut? Berhentilah besti. Kan sholat hukumnya sunnah, jawab azan dan terima tamu hukumnya wajib. Iya, dia prinsipnya sunnah dan wajib dulukan wajib. Tapi kalau wajib dengan wajib dulukan wajib kepada Allah. Ibu lagi sholat wajib, datang suami manggil, berhenti atau lanjut? Lanjut. Ibu lagi puasa ganti, datang suaminya butuh, berhenti atau lanjut? Lanjut. Dipaksa juga ajak berkelahi, dipaksa lagi kabur, maghrib nanti datang lagi. Ya. Karena kalau ibu batalkan tuh puasa ganti karena berhubungan badan, atau membatalkan puasa Ramadan karena berhubungan badan, itu kena denda puasa 60 hari loh berturut-turut. Jadi kalau ustadznya ceramah tidak boleh baca Quran. Tidak boleh. Zikir juga nggak boleh. Dengerin aja ustadznya. Makanya saat ada jemaah yang sedang saya ceramah, saya baru nyampe masjid, terus dia tahiyatul masjid, saya udah mau naik mimbar, itu biasanya saya bilang, kita tunggu ibu tuh tahiyatul masjid. Kenapa? Karena nanti dia jadi berdosa karena kita. Makanya gini, tidak usah khawatir bu, majelis taklim itu top 1, pahala top 1 tuh majelis taklim. Makanya saya tidak pernah tinggalkan majelis ilmu. Majelis taklim itu top 1 loh pahalanya. Man talabul ilma baban khairum min an tusalliya mi'ata arka'ah. Siapa yang menuntut ilmu satu pembahasan sama dengan sholat 100 rakaat. Nah, dipertahankan belakang itu masjid itu 2 rakaat. Padahal dengarkan ya ustaz tuh angguk-angguk sikit. Sama dengan sholat 100 rakaat. Bu, ibu datang ke majelis taklim, paham atau enggak paham ibu? Ibu tetap kok dapat manfaatnya. Doa ibu dikabulkan, ya, dapat pahala silaturahmi. Luar biasa loh. Ya, makanya enak betul jadi jamaah nih. Ibu ini kan tak payah kan? Enggak perlu seperti kami. Kami para ustadz dan ustazah ini mesti baca tiap hari. Bu, kitabnya harus kitab asli, kitab terjemahan, nanti salah paham, salah yang kami ajarkan berdosa kami. Ya, kami harus baca tiap hari 2 jam, 3 jam. Ya, mesti datang ke masjid. Kalau ibu kan enggak. Tinggal jalan sikit, duduk diam, dengarkan ustaz, angguk-angguk sikit. Angguk sikit. Ada apa pahala? Kalau ditanya sama kawannya mau kemana, apa yang mengangguk dulu? Apa pahala? Kan ringan kan? Pahalanya gede lagi datang dalam majelis taklim. Dijawab doa kita, dipanjangkan umur kita, sama dengan sholat 100 rakaat. Ya, doa kita mustajab. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, walaupun sholat sunnah tadi itu besar pahalanya, tetap jangan melangkahi yang wajib ya. Saat azan jangan sholat ya. Saat suami manggil berhenti sholatnya. Dibawa pula nanti sholat sunat taubat, sholat tasbih, suami manggil dicuekin, tidak boleh, berdosa kita. Karena ada satu dalil yang mengatakan, karena nas akan ada manusia, hum yash'uruna hum tadkhuluna ilal jannah, dia merasa masuk surga, walakinnahum tadkhuluna ilan nar, tapi akhirnya dia masuk neraka. Akan ada orang di yaumil mahsyar nanti dia merasa dia masuk surga, akhirnya masuk neraka. Siapa mereka ya Rasul? Mereka adalah orang yang banyak ibadah sunnahnya tapi melupakan yang wajibnya. Itulah bahaya beriman tanpa berilmu. Kalau tidak mau, coba tes. Kalau ada orang tahiyatul masjid di mana-mana masjid lagi azan, coba ibu tegur dia. Woi, berhentilah orang azan. Yang ada ibu diceramahinya, betul? Itulah ciri beriman tanpa berilmu. Nah, bahaya.